Salam dan bahagia. Kembali lagi bertemu dengan saya Dwi Cahyono di channel Merdeka Mengajar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang trapesium usia, di mana dalam trapesium tersebut dimulai dari usia PAUD sampai TK, kemudian menuju usia lulus sarjana, kemudian usia produktif, sampai ke masa usia pensiun. Dalam masa pendidikan dari usia PAUD atau TK sampai sarjana, ada terjadi dua peristiwa yang negatif dan peristiwa yang positif, di mana dalam peristiwa negatif itu terjadi sekitar umur 13 tahun dan peristiwa positif terjadi di umur sekitar 15 tahun. Pada usia lulus sarjana, umur saya waktu itu adalah 29 tahun, termasuk terlambat dalam menempuh pendidikan, dan saat ini umur saya sudah mencapai 45 tahun. Selisih usia sekarang dengan peristiwa yang positif, yaitu sekitar 30 tahun yang lalu, di mana saat itu saya baru berumur 15 tahun. Dan peristiwa negatif selisihnya adalah sekitar 30 tahun, karena terjadi ketika saya berumur 13 tahun. Saya lanjutkan untuk tugas yang pertama adalah refleksi. Nah, di dalam refleksi ini, apa peristiwa positif dan negatif yang saya tuliskan di sana? Jadi dalam diagram tersebut, saya menuliskan peristiwa positif dan peristiwa negatif. Untuk peristiwa positif, saat masuk ke SMA, saat itu saya sangat senang karena dari desa dapat sekolah di kota. Yang sangat berkesan bagi saya adalah dengan guru matematika saya. Beliau sangat santai saat mengajar, penuh kebapakan, dan sangat enak saat menerangkan materi pelajaran. Sehingga saya merasa waktu itu saya benar-benar paham dengan apa yang disampaikan oleh beliau. Untuk peristiwa yang negatif, peristiwa ini terjadi pada saat belajar di SMP. Saat itu ada kelas yang diajar salah satu guru. Guru tersebut lagi marah-marah di kelas itu. Pada saat yang sama ada temanku lewat di depan kelas tersebut. Dia tertawa sangat keras. Kemudian teman saya tersebut saya tegur. Saya negur seperti ini. Ojo guyu banter-banter. Ono guru lagi ngamuk. Ini saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jangan tertawa keras-keras, ada guru lagi marah. Itu kata saya kepada teman saya yang waktu itu tertawa keras-keras tersebut. Ternyata guru tersebut mendengar apa yang saya ucapkan. Beliau tambah jadi marahnya. Rupanya beliau tersinggung dengan ucapan saya tersebut. Itu adalah peristiwa positif dan negatif yang dapat saya sampaikan di sini. Saya lanjutkan ke pertanyaan yang nomor 2. Selain saya, siapa lagi yang terlibat di dalam masing-masing peristiwa tersebut? Yang terlibat dalam peristiwa tersebut adalah teman-teman sekolah saya, serta bapak dan ibu guru. Karena kejadiannya ketika peristiwa negatif itu terjadi, itu bersama ibu guru saya, yang kedua bersama teman-teman saya. Kemudian peristiwa yang menyenangkan itu terjadi bersama bapak guru saya dan bersama teman-teman saya.
Kemudian dampak emosi apa saja yang saya rasakan hingga sekarang. Nah, di dalam emosi, di dalam roda emosi itu tergambar perasaan saya saat itu seperti ini. Saat terjadi peristiwa yang positif, dampak emosi saya adalah optimis, kagum, senang, dan gembira. Kenapa yang pertama adalah optimis? Yang jelas saat itu adalah saya merasa sangat beruntung sekali, karena dari desa bisa masuk ke SMA yang ada di kota. Itu timbul rasa optimis bagi saya. Kemudian kagum, senang, dan gembira ini bercampur jadi satu. Saya mengagumi guru matematika saya ketika saya di SMA itu, karena beliau sangat santai. Jadi saya merasa senang dan gembira saat mengikuti pelajaran di beliau. Semoga beliau diberi kesehatan dan dipanjangkan umur. Amin. Untuk dampak emosi saat peristiwa yang negatif, sebenarnya saya menyesal dan bingung, sekaligus bingung serta sedih sebenarnya. Kenapa saya menyesal? Pertama adalah saya menyesal menegur teman saya tadi ketika dia tertawa. Seandainya tidak saya tegur, tentu ibu guru saya itu tidak tambah jadi marah. Tetapi ya apa yang sudah terjadi ya sudah terjadi. Yang kedua adalah saya juga bingung. Bingungnya seperti ini. Orang marah dikatakan marah kok tambah marah. Nah itu bingungnya saya. Dan sedih. Ya sedih aja ketika sedih. Kenapa sedih? Saya sedih sekali karena sudah melukai hati beliau. Tentu beliau sangat kecewa mungkin dengan perilaku saya. Sebenarnya niat saya itu pengen menegur supaya tidak. Sebenarnya niat saya itu menegur teman saya tadi itu supaya dia tidak tertawa, karena di satu sisi ada guru yang sedang marah. Seperti itu aja sebenarnya. Itu adalah dampak emosi dari peristiwa positif dan peristiwa negatif. Pertanyaan yang keempat, mengapa momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya di masa sekarang? Karena momen tersebut sangat berkesan di hati dan secara tidak langsung terekam di memori bawah sadar saya, sehingga sampai saat ini pun masih teringat begitu jelas peristiwa itu terjadi. Pelajaran hidup apa yang saya peroleh dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik saya? Pada saat usia sekolah merupakan masa keemasan bagi anak-anak. Semua peristiwa akan tersimpan di memori mereka, apalagi peristiwa yang berkaitan dengan emosi seseorang. Untuk itu, kedepannya saya akan memperlakukan ke peserta didik saya lebih baik lagi. Saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama yang saya dapatkan dari pengalaman-pengalaman yang sudah saya lewati itu. Yang terakhir, bagaimana saya menuliskan nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang guru dalam 1 atau 2 kalimat, menggunakan kata-kata guru, murid, belajar, makna, peran.
Kalimat yang saya rangkai dari kata-kata itu adalah peran guru sangat dibutuhkan oleh murid. Apalagi saat belajar cara mengajarnya enak. Tentu makna pembelajaran akan tercapai. Itu tugas pertama yang sudah saya kerjakan. Selanjutnya kita lanjutkan lagi ke tugas yang kedua. Untuk tugas kedua, nilai dan peran guru menggerak menurut saya. Apa nilai-nilai dalam diri saya yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru dan komunitas sekolah saya? Nilai yang ada dalam diri saya saat ini adalah berusaha untuk melakukan aktivitas pembelajaran yang berpihak pada murid dan senantiasa berkolaborasi dengan teman sejawat saya. Apa peran yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru dan komunitas sekolah saya? Saya berusaha membantu teman sejawat ketika mengalami kendala-kendala yang berkaitan dengan teknologi. Walaupun sebenarnya saya tidak menguasai betul dengan bidang teknologi. Ini terjadi saat menyelesaikan topik-topik platform Merdeka Mengajar dan menjadi narasumber saat melakukan pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi COVID-19 yang lalu. Demikian dua tugas yang dapat saya sampaikan di kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, comment, and share. Dan terakhir, jika masih ada pertanyaan, tolong tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih. Salam dan bahagia.